Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita akan belajar mengenai routing. Istilah routing mirip dengan istilah pada jaringan komputer, karena penamaan yang sama dan konsepnya juga sama dengan routing di jaringan komputer, yaitu untuk mengarahkan klien menuju ke alamat tujuan. Tetapi di dalam Laravel, alamat tujuan tersebut diganti dengan kelas controller mana yang akan dieksekusi, dan fungsinya apa serta metodenya apa yang akan digunakan. Metode adalah cara sebuah URL diakses. Ada beberapa metode yang tersedia di dalam route. Yang pertama, metode get. Metode get adalah route paling dasar dalam Laravel. Metode get digunakan browser setiap kali Anda mengakses sebuah link atau mengakses sebuah alamat web di address bar pada browser. Dan selanjutnya akan menginstruksikan server untuk mengirimkan data yang diidentifikasi oleh URL ke user. Yang kedua, metode post. Metode post untuk mengirimkan inputan atau sebuah data dari pengguna aplikasi ke controller untuk diolah dan menambahkan datanya ke dalam database melalui model. Lalu, metode put. Metode put untuk mengupdate data pada database. Lalu selanjutnya metode patch. Metode patch untuk mengupdate single field pada database. Dan metode delete untuk menghapus data. Di dalam project Laravel, file route disimpan di dalam folder route ini. Route ini berisi semua file route yang didefinisikan pada aplikasi kita. Dan Laravel memisahkan file route sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada file API, ada file channel, ada file console, dan ada file web. Jika kita bekerja dengan API, maka file route-nya menggunakan api.php ini. Dan jika kita bekerja dengan website, maka file route-nya menggunakan file web.php ini. Dan saat pertama kali kita membuka halaman web.php, maka sudah ada route default seperti berikut ini. Ini adalah route halaman welcome Laravel. Dan penulisan sintaksnya diawali dengan route, lalu disertai dengan tanda titik 2 sebanyak 2 kali. Di dalam konsep OOP pada PHP, tanda titik 2 sebanyak 2 kali merupakan perintah untuk mengakses sebuah static method atau static property kepunyaan sebuah kelas. Dalam contoh ini adalah kelas route yang sudah di-use terlebih dahulu di atas. Dan selanjutnya diikuti dengan penulisan jenis metode. Jenis metode adalah cara bagaimana URL diakses. Di sini metodenya adalah get. Get merupakan salah satu jenis metode yang akan dijalankan ketika alamat URL diakses. Setelah itu terdapat alamat URL di sini. Ini merupakan alamat URL yang akan diproses oleh route. Di sini URL-nya hanya diberikan tanda slash, yang artinya adalah URL utama. Lalu pada bagian berikutnya, ini adalah proses yang akan dijalankan. Pada bagian inilah kita akan menulis kode program yang akan dijalankan oleh route. Apakah memanggil view, atau memanggil controller, atau hal lainnya. Dalam contoh bawaan Laravel ini, proses ini berbentuk anonymous function atau kadang disebut sebagai closure atau callback function. Anonymous function atau closure adalah sebuah function yang tidak memiliki nama. Umumnya closure dipakai ketika function yang hanya perlu dijalankan satu kali saja. Jadi perintah di atas akan menjalankan sebuah view yang bernama welcome di sini. Dan file view welcome-nya ada di folder views, welcome ini. Dan pada Laravel, penulisan nama file sebuah view tanpa menyertakan ekstensi .blade.php-nya. Cukup hanya nama filenya saja. Di sini welcome aja seperti ini, tanpa menyertakan welcome.blade.php. Jadi hal ini mempermudah kita dalam penulisan coding. Oke, saya coba tampilkan halaman welcome dengan mengakses URL-nya slash seperti ini. Localhost 8000 lalu slash seperti ini. Nah, ini adalah halaman welcome Laravel. Setelah kita definisikan di sini route-nya, maka kita bisa mengakses halaman welcome seperti ini. Oke, selanjutnya saya buat contoh route baru untuk menampilkan sebuah halaman user. Di sini saya awali dengan menggunakan route, class route yang sudah di-use di sini,
class root. Lalu saya tentukan metodenya get. Dan selanjutnya URL-nya. Saya tentukan URL-nya di sini /user. Lalu selanjutnya function. Lalu saya return sebuah view. Return view. View-nya dengan nama view user. Lalu titik koma di sini. Nah, karena saya mereturn sebuah view, maka saya mesti membuat satu buah view baru di sini, di resource, views. Jika tidak dibuat view-nya, maka saat di running pada browser akan terjadi error. Oke, coba saya testing root-nya tanpa membuat view user. Saya ke browser, lalu saya panggil di sini URL-nya, URL yang ini ya, /users, localhost, /user, seperti ini, lalu enter. Nah, di sini akan error 404 not found. Ini artinya error pada view-nya. View-nya tidak ditemukan, not found. Maka di sini kita mesti tambahkan view baru, new file. Lalu saya buat di sini nama filenya user.blade.php. Lalu saya enter. Oke. Sekarang saya save all. Lalu saya coba testing kembali. Saya refresh. Nah, sekarang errornya sudah hilang ya. Tidak ada lagi error 404 not found. Karena kita sudah menambahkan view di sini. Tetapi di sini masih kosong. Halamannya kosong karena memang di view-nya belum ada kita buat layout apapun di sini. Nah, kita mesti tambahkan di sini sintak HTML. Saya tambahkan di sini judulnya tag H1. Halaman user. Saya save kembali. Lalu saya coba refresh. Saya lihat perubahannya apa ya. Kita refresh. Oke, tampilnya di sini halaman user. Jadi kalau kita mereturn sebuah view, maka kita harus meng-create view di dalam folder views ini. Setelah kita mendefinisikan file view-nya di sini, kita mesti create views-nya di sini, file views-nya. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.